Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Permulaan penderitaan. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambutmu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita bagaimana wejangan Yesus kepada para muridnya. Ini senantiasa berhubungan dengan permulaan penderitaan. Kita tahu bahwa Yesus yang adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, mewartakan atau misinya dalam kedatangannya di dunia ini untuk mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itu diajarkan kepada manusia dengan harapan bahwa manusia itu bisa menerimanya, mempercayai Yesus, dan membentuk sedemikian rupa hidup mereka menjadi pribadi-pribadi yang memang mendasarkan hidup pada apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu kehendak Allah. Namun kehadiran Yesus ke tengah dunia ditentang oleh manusia. Kita tahu bahwa dalam konteks Yesus hidup di tengah budaya Yahudi atau orang-orang Yahudi, ada banyak pertentangan dan perlawanan yang dia dapatkan Dan pertentangan-pertentangan itu tidak hanya menolak Yesus, tetapi juga berusaha untuk membinasakan atau membunuh Yesus. Dan memang pada akhirnya bahwa Yesus kemudian ditangkap dan disalibkan dan wafat di salib. Tetapi bukan atas kejahatan, tetapi memang Yesus mengorbankan dirinya demi sebuah kebenaran. Dia rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan manusia, agar manusia itu tetap berpegang teguh pada kehendak Allah, sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal. Hal yang sama sekiranya juga diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Wejangan yang disampaikan oleh Yesus bahwa para muridnya itu nanti juga akan mengalami hal yang sama yang dialami oleh Yesus, karena mereka mewartakan Yesus, mewartakan iman mereka akan Yesus yang bangkit, dan dia itu adalah Tuhan. Tentu di sini dia akan berhadapan dengan penguasa-penguasa atau orang-orang yang memang tidak menghendaki kedatangan mereka, tidak menghendaki pewartaan mereka itu disebarluaskan. Sehingga di situ para murid dihadapkan pada sebuah tantangan, dihadapkan pada sebuah persoalan dan sebagainya. Mereka akan ditangkap, mereka akan diadili, dan bahkan mereka akan dibunuh. Tetapi bagi Tuhan, jangan memikirkan dulu bagaimana kamu membela dirimu, tetapi jadikanlah momen itu sebagai saat di mana kamu bersaksi, dan tetapkanlah hatimu. Itu kata Tuhan.
Kalau kamu melakukan semuanya itu, kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, para rasul itu diutus ya. Tentu di sini mereka tuh menjadi tonggak utama gereja, dasar iman gereja ya akan Yesus Kristus yang bangkit dan juru selamat atau Tuhan, Mesias ya. Di para murid itulah yang menjadi semacam orang-orang awal ya, manusia yang dipakai oleh Allah mewartakan kebenaran Allah atau kehendak Allah. Allah memakai manusia ya untuk mewartakan apa yang menjadi kehendaknya. Dan tentu sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita pun melalui sakramen baptis yang kita terima masing-masing juga mempunyai tugas yang sama sebenarnya. Meskipun dalam konteks kecil-kecil kita ya, dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, atau dalam di tempat kita bekerja. Jadi di sana ya Tuhan itu menghendaki kita ya untuk tetap bertahan dalam kebenaran. Meskipun ada banyak tawaran-tawaran kenikmatan-kenikmatan dunia atau berbagai tantangan-tantangan yang kita alami karena kita diperlakukan sedemikian rupa, tempat kerja misalnya, atau dalam keluarga mungkin kita menghadapi berbagai tantangan, persoalan-persoalan. Tapi Tuhan mengatakan bahwa tetapkanlah dirimu, carilah solusi yang terbaik agar tidak terjebak di dalam persoalan itu. Dan bahkan mungkin persoalan itu kalau terus dipelihara akan menjadi bumerang bagi perjalanan hidup itu. Oleh karena itu Tuhan mengatakan tetapkanlah hatimu dan bertahanlah agar kamu memperoleh hidup. Tentu dalam hal ini tetap membangun sebuah relasi dengan Tuhan lewat doa dan juga tindakan kebaikan dalam kehidupan bersama. Kiranya hal-hal itu yang menjadi poin-poin sederhana yang mesti kita lakukan, yang mesti kita perbuat sebagai murid Tuhan yang sudah dibaptis dan juga sudah menerima sakramen penguatan, kedewasaan dalam iman untuk mewartakan Tuhan yang hidup atau Tuhan yang senantiasa menyertai kita lewat tindakan dan perbuatan-perbuatan kita. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.